Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1861 sampai bab 1865. Tiba-tiba, bangsal itu meledak. Langsung meledakkan perangkat isolasi yang tidak bisa dihancurkan. Hancur berantakan, bahkan bangsalnya meledak. Semua orang segera menghindar. Jika Wen Lei tidak menghalangi gelombang yang menyebar, seluruh rumah sakit akan rata dengan tanah. Mata Richard penuh rasa tidak percaya. Li Ziran meledakkan alat ini yang bahkan orang kuat di surga ketujuh tidak bisa kalahkan. Bukankah dia terlalu menakutkan? Ini di luar dugaan Richard. Apa yang terjadi di sini? Sukses atau gagal? Ziran, teriak Wen Lei. Dia menggunakan kekuatannya untuk membubarkan asap tebal dan segera memeriksa kondisi Li Ziran. Detik berikutnya, Wen Lei tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah drastis. Pasalnya, ia merasakan aura menakutkan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Takut, sangat menakutkan, ini seperti datang dari neraka. Saat asapnya menghilang, samar-samar dia melihat sepasang mata merah, seperti binatang buas. Bukan hanya Wen Lei yang merasakan aura mengerikan ini. Bahkan Richard dan yang lainnya merasakan aura teror. Richard merasa seperti makhluk menakutkan yang bereksperimen di laboratorium paling misterius di kerajaan elang perang. Suasana seperti itu membuat orang merasa putus asa. Ini. Apakah dia telah menjadi monster? Sebelum Wen Lei sempat berpikir, dia sudah merasa menjadi sasaran. Boom, Li Ziran di seberang muncul di depan Wen Lei seperti sambaran petir. Wen Lei mencoba yang terbaik untuk melawan Bang. Wen Lei hanya merasakan kekuatan gemuruh gunung dan tsunami yang datang. TSK, Wen Lei pingsan dan kakinya tertancap di tanah, meninggalkan dua bekas luka yang dalam. Setelah 100 meter penuh, Wen Lei berhenti, mengejutkan. Sangat mengejutkan, Wen Lei saat ini bukanlah orang biasa. Dia seperti wanita super, memiliki kekuatan super yang menakutkan. Namun meski begitu, Wen Lei tersingkir. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Li Ziran. Ini, pandangan luar biasa melintas di mata Wen Lei. Dia telah mengevaluasi kekuatannya sendiri sebelumnya, dan kekuatannya dapat dengan mudah mengalahkan orang kuat dari tingkat ke-8. Kekuatannya sebanding dengan mereka yang berada di puncak peringkat surgawi. Itu hanya perkiraan, bahkan lebih kuat, tapi dia tetap tidak bisa menghentikan Li Ziran. Seberapa menakutkan dia, Richard dan yang lainnya semakin ketakutan. Ini terlalu buruk. Richard ingin tahu siapa itu sekarang. Apakah Su Zhengji mendominasi tubuh ini, atau apakah Li Ziran yang memimpin? Sebelum dia sempat memikirkannya, Li Ziran bergegas mendekat dengan niat membunuh. Puff, Li Ziran seperti Raja Iblis, membunuh semua orang yang melihatnya. Aku tidak tahu berapa banyak anak buah Richard yang terkoyak. Richard mengaktifkan tombol dan memasang mesya khusus di tubuhnya. Sambil berteriak pada Li Ziran, "Siapa kamu? Apakah kamu Li Ziran atau Su Zhengji?" Li Ziran mendengus, "Tentu saja saya Li Ziran." Dia berkata tanpa sadar, tapi suaranya dingin dan tidak berperasaan, seperti setan yang haus darah. Itu sama sekali bukan suara Li Ziran. Apa yang terjadi? Apakah itu dia? Wen Lei dan yang lainnya merasa ngeri. Kali ini, Ye Junlin membawa Ono Ichiro ke ibu kota. Ia juga mendengar kabar bahwa Nona Wen diundang menjadi dokter ajaib dunia. Setelah memeriksa, dia mengetahui bahwa Nona Wen adalah Wen Lei. Kami tidak tahu siapa yang sakit, tapi menurut rumor yang beredar, dia adalah seorang wanita. Bukankah itu Li Ziran? Di rumah sakit mana? Ye Junlin awalnya ingin menginterogasi Ono Ichiro. Namun setelah mendengar berita tentang Li Ziran, dia tidak memikirkan hal lain. Langsung ke rumah sakit swasta Wen, Ono Ichiro dapat dicoba lagi. Tapi Li Ziran sedang sakit sekarang, dan Ye Junlin harus menemuinya sesegera mungkin. Ono Ichiro tidak lagi penting,
Ye Junlin mulai melarikan diri. Pada saat yang sama, para master yang mengejar Ye Junlin secara bertahap menutup lingkaran. Dan dengan cepat menentukan kemana tujuan Ye Junlin. Di rumah sakit swasta keluarga Wen, Li Ziran sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Hampir semua orang di sekitar Richard terjatuh. Richard hampir yakin, orang di depannya bukanlah Li Ziran atau Su Zhengji. Temperamennya berubah drastis, menjadi iblis, monster. Tidak ada cara untuk menghentikannya, keluar. Teriak Richard cepat, dia dan dua inti mengaktifkan Meisha untuk melarikan diri pada saat kritis. Meski menyesal, bagi Richard, tujuannya tercapai. Merangsang Li Ziran menjadi monster seperti itu akan menjadi bencana bagi Ye Junlin dan Daxia. Wen Lei pada dasarnya telah mengetahui Richard sekarang. Tapi dia tidak bisa pergi. Dia ingin menghentikan Li Ziran. Boom, 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 Li Ziran menjadi gila dan menjungkir balikkan rumah sakit. Ada reruntuhan di mana-mana. Wen Lei berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Li Ziran. Dia sudah berlumuran darah, dan tubuhnya memiliki banyak luka. Untungnya, Wen Lei memiliki kekuatan super untuk pemulihan yang cepat, dan lukanya pulih dengan cepat. Hanya dengan cara inilah dia dan Li Ziran akhirnya mencapai jalan buntu. Kali ini, Ye Junlin membawa Ono Ichiro ke rumah sakit. Saya terkejut dengan pemandangan di depan saya. Melihat kedua orang itu bertarung sengit lagi, Ye Junlin semakin ketakutan. Bukankah ini Wen Lei dan Li Ziran? Salah satunya adalah orang biasa, dan yang lainnya adalah pejuang yang sedikit lebih kuat. Mengapa ini begitu kuat? Ini terlalu menakutkan. Apa yang terjadi? Teriak Ye Junlin. Wen Lei segera menjawab, Ye Junlin, hentikan dia dengan cepat. Kemarahannya telah berubah menjadi monster. Apa? Ye Junlin terkejut. Ketika Li Ziran yang gila mendengar kata-kata Ye Junlin, matanya yang redup tiba-tiba berubah menjadi darah, seolah-olah meneteskan darah, tubuhnya gemetar. Dan dia menatap Ye Junlin, dan tubuhnya memancarkan cahaya permusuhan yang mengerikan. Ketiga kata ini sepertinya memiliki semacam kekuatan magis, dan begitu disebutkan, kata-kata itu sangat merangsang otak Li Ziran. Li Ziran menjadi sangat gila sekarang. Tanpa diduga, dia menjadi semakin gila saat mendengar Ye Junlin. Aura menakutkan di tubuhnya meningkat puluhan kali lipat. Bahkan Wen Lei pun terkejut. Jika dia menghadapi Li Ziran sekarang, dia mungkin akan terkoyak hidup-hidup tanpa kemungkinan penyembuhan lukanya. Dia penasaran mengapa Li Ziran menjadi sangat marah saat melihat Ye Junlin. Perasaannya adalah ketika musuh bertemu, mereka menjadi sangat populer. Dia berharap dia bisa mengupas kulit dan kram Ye Junlin, memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ini suaminya, bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia tidak tahu bahwa Li Ziran hanya punya satu pikiran di benaknya saat ini, bunuh Ye Junlin. Ini adalah pemikiran bawah sadarnya, sepertinya tujuan seumur hidupnya adalah membunuh Ye Junlin. Itu sebabnya dia mendapat reaksi yang begitu besar saat mendengar nama Ye Junlin. Mata Li Ziran tertuju pada Ye Junlin, melihat dengan cermat, dan sepertinya tahu bahwa ini adalah Ye Junlin. Ye Junlin, mati. Dia mengeluarkan suara yang dingin dan kejam dan langsung pergi ke Ye Junlin untuk membunuhnya. Hah? Ye Junlin juga tercengang. Li Ziran datang untuk membunuhnya. Masih aura yang menakutkan? Pada akhirnya apa yang terjadi? Ye Junlin tidak punya waktu untuk berpikir. Li Ziran memukulnya dengan keras. Ye Junlin memblokirnya secara simbolis, boom. Akibatnya, seluruh tubuhnya terlempar, menghancurkan sebuah bangunan secara langsung. Ye Junlin tercengang, sangat kuat, ini. Apa sebenarnya yang dialami Li Ziran? Akankah dia menjadi seperti ini? Itu luar biasa, kamu harus serius, dia hanya ingin membunuhmu sekarang. Dia sangat kuat, kamu harus mengendalikannya dulu. Pengingat Wen Lei terdengar di telinga Ye Junlin. Ye Junlin harus mati. Li Ziran meraung dan membunuh Ye Junlin. Ye Junlin tidak bisa menerimanya. Orang yang paling dia cintai ingin membunuhnya. Ini, Ye Junlin, tenanglah,
Wen Lei bergegas ke Ye Junlin dan menjatuhkannya ke samping. Gemuruh, Li Ziran bergegas masuk dan langsung membuat lubang yang dalam seukuran lapangan basket. Tidak jelas siapa dia sekarang, dia hanya ingin membunuhmu. Kamu harus tenang, ayo kita coba yang terbaik untuk mengendalikannya dulu. Jangan takut menyakitinya, kita belum tentu lawan. Wen Lei disarankan, baiklah. Ye Junlin juga menjadi tenang. Li Ziran telah datang untuk membunuhnya. Kali ini, Ye Junlin dan Li Ziran berkompetisi langsung. Boom, kedua belah pihak terpisah pada sentuhan pertama. Mereka masing-masing mundur ratusan langkah, namun masa padat di bawah kaki mereka hancur. Kuat, sangat kuat, Wen Lei merasa ngeri. Apakah ini nomor 2 dalam daftar surgawi? Bisakah dia benar-benar terikat dengan Li Ziran? Ziran, bangun dan lihat siapa aku Ye Junlin. Ye Junlin meninggikan suaranya dalam upaya membangunkan Li Ziran. Namun ketika Li Ziran mendengar namanya dan melihat wajahnya dengan jelas, dia menjadi semakin gila. Bunuh, Li Ziran menjadi lebih kejam, kekuatan bertarungnya menjadi semakin menakutkan. Bang, Ye Junlin dan Li Ziran bertarung, dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Saat perang berlangsung, Ye Junlin menjadi semakin ketakutan. Apakah Li Ziran terlalu kuat? Apa yang sebenarnya dia alami? Sama seperti monster yang tidak ada duanya. Meskipun Ye Junlin bertarung dengannya, dia menunjukkan belas kasihan pada akhirnya. Ini istrinya, bagaimana dia bisa rela menggunakan seluruh kekuatannya? Tapi Li Ziran menyerang dengan gila-gilaan, membunuh setiap gerakan. Semuanya ditujukan pada organ vital Ye Junlin. Ye Junlin menggunakan keterampilan tubuh yang sangat bagus untuk menghindari serangan Li Ziran. Dia sedang memikirkan bagaimana cara mengendalikan Li Ziran. Bantu aku mengawasinya, Ye Junlin meminta Wen Lei untuk mengawasi Ono Ichiro. Dia datang untuk berurusan dengan Li Ziran, caranya adalah dengan mengkonsumsi klon bayangan. Ye Junlin menggunakan skill ini lagi. Serangkaian klon muncul di depan mata Li Ziran, tapi dia tidak tahu apakah itu nyata. Bunuh, Li Ziran mulai membunuh dengan panik. Mulai bertarung dengan klon Ye Junlin satu demi satu. Melihat tipuan Ye Junlin, Wen Lei menghela nafas. Jika ini terus berlanjut, kapan akan berakhir? Segera, Ye Junlin dan Wen Lei menemukan bahwa tidak ada cara untuk membunuh Li Ziran. Tidak mungkin. Li Ziran menjadi semakin berani saat bertarung, tidak menunjukkan tanda-tanda lelah sama sekali. Kamu tidak tahan lagi, kamu harus mengambil tindakan. Teriak Wen Lei. Oke, kali ini, Ye Junlin tidak lagi menahan diri. Berhadapan langsung dengan Li Ziran, ubah pertahanan menjadi serangan. Ye Junlin menyerang dengan keras, boom. Boom, segera, tempat itu terbalik. Li Ziran menunjukkan tanda-tanda kekalahan di bawah pukulan keras Ye Junlin. Bang. Ye Junlin memanfaatkan kemenangan tersebut dan melancarkan beberapa pukulan berat secara berurutan. Li Ziran mundur terus-menerus, ekspresi ngeri muncul di wajahnya yang tanpa emosi. Dia mungkin juga terkejut dengan kekuatan Ye Junlin. Kuat, dua sinar cahaya keluar dari mata Wen Lei. Li Ziran yang seperti monster telah dikalahkan. Ye Junlin bahkan lebih monster daripada monster. Ye Junlin tidak memberi kesempatan pada Li Ziran dan akan segera menjatuhkannya. Ini adalah peluang besarnya. Li Ziran terpaksa berada dalam situasi putus asa. Boom, tiba-tiba, suasana di lapangan berubah. Li Ziran meraung, dan auranya melonjak. Tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Lebih dari puluhan kali lebih banyak dari sebelumnya. Dia sebenarnya masih punya potensi untuk terstimulasi. Bang, Li Ziran memukul Ye Junlin dengan keras. Meskipun Ye Junlin memblokirnya, dia hanya merasakan dadanya melonjak, seolah-olah dia terbakar api. Sangat kuat, ekspresi Ye Junlin berubah. Li Ziran terus menyerang. Setiap gerakan lebih sulit dari yang terakhir. Ye Junlin tidak bisa dihentikan setiap saat. Ye Junlin mati. Li Ziran mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meluncurkan gerakan terkuatnya.
Tak mau kalah, Ye Junlin pun melancarkan serangan yang sama. Keduanya seperti bunga api yang menghantam bumi. Puff! Tapi Ye Junlin memuntahkan darah dan terbang keluar. Bang! Tubuh Ye Junlin terlempar tinggi dan menghantam tanah dengan keras. Terkejut, Wen Lei tercengang. Ye Junlin, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar peringkat, kalah darinya. Bagaimana Li Ziran mencapai batasnya dalam waktu singkat? Bahkan Ye Junlin dikalahkan. Ye Junlin, apakah kamu tidak menahan diri dan tidak berani berusaha sekuat tenaga? Wen Lei bertanya. Ye Junlin tidak menjawab. Karena dia tidak menahan apapun sekarang, ini murni karena kekuatan Li Ziran. Dia hilang, dia kalah dari Li Ziran, tak terbayangkan. Ye Junlin memang bisa menghindari jurus Li Ziran barusan dengan menggunakan kecepatan, klon bayangan dan skill gerak lainnya. Tidak ada kerugian yang akan timbul darinya. Ada cara lain agar dia tidak terkalahkan. Itu adalah teknik terlarang yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Tuan Murahan menyerahkannya padanya. Tapi saya katakan padanya, yang terbaik adalah tidak menggunakan teknik terlarang selama sisa hidup Anda. Kalau tidak, seluruh dunia akan kacau balau. Untuk waktu yang lama, Ye Junlin tidak terkalahkan. Semakin banyak Anda datang, semakin banyak Anda menang. Tidak perlu teknik tabu sama sekali, Ye Junlin bahkan melupakannya. Saya hanya memikirkannya ketika saya berada di bawah ancaman dan tekanan. Pertarungan dengan Li Ziran belum mencapai tahap itu. Pada akhirnya, Ye Junlin tidak menggunakan teknik terlarang itu. Dia ingin melakukan pertarungan kekuatan murni dengan Li Ziran. Tapi kenyataannya kejam, dia memang kalah. Li Ziran tidak menyerah. Dia melangkah maju dan melakukan gerakan mengejutkan lainnya. Puff! Ye Junlin dikalahkan lagi dan terbang mundur. Bang! Li Ziran tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya untuk membunuh Ye Junlin, puff! Ye Junlin jatuh ke tanah sekarat, darah berbusa dari mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan, itu istrinya. Apa yang terjadi dengannya? Apakah kamu benar-benar tidak mengenali dirimu sendiri? Hahaha, Ye Junlin, kamu dikalahkan, kamu pantas mati, kamu hanya pantas jatuh di kakiku. Li Ziran memandang Ye Junlin dan mencibir. Ye Junlin jelas bisa merasakan niat membunuh Li Ziran. Sepertinya saya harus menggunakan teknik terlarang. Wen Lei tidak bisa menghentikan kekuatan bertarung Li Ziran saat ini, jadi dia hanya bisa melakukan pengorbanan tambahan. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri, pergilah ke neraka. Pada saat kritis, Li Ziran tiba-tiba kehabisan tenaga seperti balon kempes. Plop, dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Pingsan, pada saat ini, Li Ziran kembali normal. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Tidak, seseorang datang. Ekspresi Ye Junlin berubah. Wen Lei, bawa dua orang pergi. Ye Junlin segera membuat pengaturan. Wen Lei tidak bertanya apapun dan segera pergi bersama Li Ziran dan Ono Ichiro. Mereka pergi dengan kaki depan, dan tuan dari semua sisi mengepung tempat itu dengan kaki belakang. Semua orang ketakutan dengan reruntuhan di depan mereka. Saat dia melihat Ye Junlin yang terluka, dia semakin ketakutan. Seolah-olah saya telah melihat hal yang paling menakjubkan di dunia. Ye Junlin, yang telah menyapu orang-orang terkuat di peringkat surgawi dan menduduki peringkat kedua di peringkat surgawi, sebenarnya terluka seperti ini. Tak terbayangkan, apakah ini Ye Junlin? Sepertinya, benar, bagaimana dia bisa terluka seperti ini? Luar biasa bukan? Ye Junlin tersesat, langitku akan runtuh. Puluhan ribu orang kuat yang berkumpul di sekitarnya tercengang. Kamu Junlin dikalahkan? Berita kekalahan Ye Junlin segera menyebar. Daxia terkejut, seluruh dunia terkejut keturunan dewa jahat telah dikalahkan. Kekuatan jahat dan pengikut Ye Junlin menjadi gila. Kekalahan Ye Junlin setara dengan runtuhnya keyakinan mereka. Bagi kekuatan jahat, Ye Junlin tidak bisa dikalahkan. Dia mewakili dewa jahat awan api. Tidak ada kata kekalahan dalam kamus dewa jahat Huoyun. Ye Junlin tidak bisa dikalahkan, Anda tidak akan kalah sekalipun. Di lapangan,
Semua orang memandang Ye Junlin dan mencibir. Ye Junlin, pernahkah kamu memikirkannya, kamu juga akan kalah suatu hari nanti? Siapa yang sangat menyakitimu? Siapa? Inilah pertanyaan yang ditanyakan seluruh dunia saat ini. Siapa yang menyakiti Ye Junlin? Siapa yang mengalahkan keturunan dewa jahat? Namun, tidak ada seorang pun di tempat itu kecuali Ye Junlin. Artinya orang yang mengalahkan Ye Junlin telah pergi. Ketika masalah ini selesai, pergilah dan sembunyikan kelebihan dan ketenaran Anda. Siapa ini? Semua orang menebak siapa yang mengalahkan Ye Junlin. Setelah beberapa diskusi dan spekulasi, semua orang mengidentifikasi satu orang, pembunuh biasa yang awalnya berada di urutan kedua di peringkat surgawi. Sebelumnya, ada kabar bahwa dewa pembunuh Buyi akan datang menemui Ye Junlin sebentar. Namun masih belum ada kabar Buyi membunuh dewa tersebut. Sekarang sepertinya ada kemungkinan besar dewa pembunuh Buyi mengalahkan Ye Junlin dan pergi setelahnya. Buyi Sasen adalah orang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Alasan kenapa dia mengambil tindakan hanya untuk seni bela diri Daxia dan untuk mencegah roh jahat menimbulkan masalah. Pada dasarnya bisa dipastikan bahwa orang yang mengalahkan Ye Junlin adalah dewa pembunuh biasa. Pria yang menekan suatu era, para jenius yang dipenjara oleh kekuatan dewa jahat semuanya senang saat mendengar berita kegagalan Ye Junlin. Secara khusus, Lin Tianlong berteriak dengan penuh semangat, "Ye Junlin, kamu akhirnya dikalahkan, kamu punya hari ini juga, kamu akan menghadapi akhir terburuk yang lain." Juga berteriak setelah Lin Tianlong, hanya Fujia dan Ning yang masih terlihat murung. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin dikalahkan dan terluka parah, bukannya bersemangat, mereka berdua malah sedikit khawatir. Sejak saat ini, mereka menemukan bahwa Ye Junlin sebenarnya bukanlah orang jahat. Itu bahkan tidak ada hubungannya dengan kejahatan sama sekali. Kecuali Ji Fengchen dan orang lain yang mencari kematian, Ye Junlin tidak terluka sama sekali. Bahkan dalam pertempuran di Gunung Tiandang, Ye Junlin hanya melukai prajurit Daxia dan tidak pernah membunuh satu pun dari mereka. Meski sudah lama ditangkap, Ye Junlin dan bawahannya yang lain tidak pernah merasa kasihan pada mereka. Meskipun Lin Tianlong terus berteriak, tidak ada yang menyakitinya, apalagi membunuhnya. Ye Junlin memang seperti ini, dan dia juga memerintahkan semua bawahannya untuk tidak menyakiti mereka. Mereka bahkan menghentikan dewa jahat darah menghisap darah manusia, dan menahan 7 dewa jahat serta menetapkan aturan bagi mereka agar mereka tidak dapat membunuh atau menyakiti orang lain. Itu lebih baik lagi untuk mereka berdua, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi dewa yang jahat? Jika mereka benar-benar dewa yang jahat, dapatkah kepolosan mereka dipertahankan? Hidup mereka sudah lama berlalu, jadi sekarang setelah mereka mendengar kabar buruk tentang Ye Junlin, Fujia dan Ning Yiran menjadi khawatir. Mereka bahkan berharap Ye Junlin baik-baik saja. Meski keduanya tahu bahwa Ye Junlin adalah keturunan dewa jahat. Mereka juga sangat berkonflik. "Fujia, apakah kamu mendengar ini? Ye Junlin dikalahkan, dia akan mati, kita akan segera bisa keluar, aku sudah muak dikurung." Di tempat ini, Lin Tianlong berteriak penuh semangat pada 2 dari mereka. Hanya saja Fujia mengabaikannya dan bahkan menganggap Lin Tianlong menjengkelkan. Ye Junlin tidak menguncinya sama sekali, itu pasti dewa pembunuh biasa. Jika aku punya kesempatan, aku ingin memujanya sebagai guruku. Lin Tianlong masih berkata dengan gembira. Pasukan di Pulau Timur terkejut ketika mereka tiba-tiba mendengar berita tersebut. "Kamu Junlin dikalahkan? Ini tidak bisa dilakukan, kan? Mereka baru saja mengirim prajurit hantu untuk membunuh Ono Ichiro, dan Ye Junlin dikalahkan sekarang." Richard, yang kembali ke War Eagle Kingdom, tercengang saat mendengar berita itu. Tapi dia bereaksi cepat, apakah Ye Junlin kalah dari Li Ziran? Senyum lucu muncul di bibir Richard, tujuannya tercapai. Sekarang Ye Junlin dikepung oleh penguasa Tian's Mansion, dia terluka parah dan dia pasti mati. Ye Junlin meninggal dan Li Ziran menjadi gila, situasi yang luar biasa. Reruntuhan rumah sakit,
semakin banyak orang berkumpul di sekitar Ye Junlin. Setelah mendengar kabar tersebut, semakin banyak orang yang datang, termasuk 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dewa jahat ini jatuh. Dewa pembunuh biasalah yang mengalahkan Ye Junlin. Dewa pembunuh biasa itu perkasa. Saya ingin menyebutnya era biasa. Tianlong dan yang lainnya dari Tian's Mansion tiba dengan cepat. Ye Junlin, silakan tangkap aku. Ikuti kami dengan patuh. Petik 2. Ye Junlin tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menangkapku? Petik 2. Bersambung.